Salam literasi. Perkenalkan, nama saya Bintang Immanuela Sidabuke SPD. Saya merupakan salah satu mahasiswa PPG calon guru tahun 2024 di LPTK Institut Pendidikan Tapanuli Selatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil pengerjaan tugas saya untuk mata kuliah literasi dalam lintas mata pelajaran di topik kelima. Nah, sebelum saya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di aksi nyata tersebut, izinkanlah saya menceritakan sedikit bagaimana perjalanan literasi saya. Bisa dibilang, masa kecil saya adalah masa kecil yang penuh warna. Karena apa? Karena masa kecil saya dipenuhi oleh buku-buku yang sangat berwarna dan penuh gambar yang membantu saya untuk mengenal dunia literasi. Saya mulai diperkenalkan orang tua saya terhadap buku itu ketika saya masih berumur 2 tahun. Jadi pada saat itu orang tua saya banyak membelikan saya buku-buku bacaan seperti buku membaca ABC, buku belajar berhitung, dan lain sebagainya. Orang tua saya sangat berharap saya bisa cepat membaca dan bisa segera disekolahkan. Ketika saya sudah memasuki TK, pada saat itu guru-guru TK saya takjub karena saya sudah mulai bisa membaca. Dan ketika saya masuk SD, pada saat itu orang tua saya memasukkan saya SD ketika saya masih berumur 4 tahun karena orang tua saya sangat berharap bahwa saya tetap dalam pengawasan meskipun orang tua saya sedang bekerja. Jadi saya dimasukkan ke SD dan perkembangan saya di SD itu cukup pesat, sehingga saya bisa terus naik kelas dan cukup berprestasi pada saat itu. Kecintaan saya kepada buku semakin bertumbuh ketika saya mulai mengenal perpustakaan. Pada saat saya SD, saya kenal perpustakaan dan saya sangat suka terhadap perpustakaan di sekolah saya. Sehingga saya sangat tertarik untuk selalu berkunjung dan itu membuat saya semakin menyukai dunia literasi. Pada saat SMP, kecintaan saya terhadap buku semakin berlanjut karena perpustakaan yang disediakan oleh sekolah saya juga sangat menarik dan sangat membantu atau mendorong saya untuk semakin menyukai membaca. Dan puncak dari perjalanan literasi saya itu adalah ketika saya mulai duduk di bangku kelas 3 SMP. Pada saat itu, guru mata pelajaran Bahasa Indonesia saya membawa kami satu kelas untuk berkunjung ke perpustakaan daerah. Di sana kami dikenalkan oleh banyak buku-buku bacaan yang sangat menarik dan sangat memotivasi saya untuk semakin sering berkunjung ke sana. Nah, ketika saya masuk ke dunia SMA, saya mengajak teman saya untuk berkunjung ke perpustakaan daerah. Meskipun jarak antara SMA dengan perpustakaan saya itu cukup jauh, itu tidak menghalangi saya untuk terus berkunjung ke sana. Dan pada saat akhir tahun atau pembelajaran baru di kelas 1 SMA yang ingin naik ke kelas 2, di situ saya mendapatkan penghargaan untuk pertama kalinya di perpustakaan daerah saya. Jadi pada saat itu saya masuk ke kategori salah satu pengunjung yang paling rajin berkunjung ke perpustakaan daerah. Dan di situ saya mendapat apresiasi berupa sertifikat, bingkisan, dan berupa sejumlah uang yang sangat memotivasi saya untuk semakin rajin berkunjung ke sana. Meskipun saya sering terlambat dan pada saat saya sampai ke perpustakaan itu, perpustakaannya hendak tutup, itu tidak menyurutkan semangat saya untuk ke sana karena saya sangat menyukai perpustakaan daerah kami yang sangat memadai dan fasilitasnya yang sangat mendukung. Selama 3 tahun berada di bangku SMA, saya mendapatkan 3 kali berturut-turut kategori sebagai pengunjung perpustakaan terbaik, dan saya juga sampai berfoto dengan kepala perpustakaan dan kepala dinas pendidikan, dan foto saya dipajang di perpustakaan tersebut. Itu merupakan hal yang sangat membanggakan bagi saya karena saya di situ merasa bahwa kecintaan saya terhadap dunia membaca buku itu sangat dihargai, dan itu semakin memotivasi saya untuk semakin rajin membaca karena bagi saya membaca itu sangat bermanfaat. Ketika saya sudah memasuki bangku perkuliahan, saya pindah keluar kota. Di situ fokus membaca saya sedikit teralihkan oleh tugas-tugas mata kuliah. Namun, meskipun begitu, saya selalu menyempatkan untuk membaca buku
melalui buku digital. Saya sering membaca buku di Ipusnas, aplikasi Ipusnas yang merupakan aplikasi dari pemerintah yang menyediakan berbagai buku original yang sangat membantu saya untuk menambah ilmu pengetahuan. Dan saya juga semakin rajin membaca ketika kami sudah disuguhi oleh tugas-tugas yang mengharuskan kami untuk banyak membaca literatur-literatur. Nah, itu merupakan salah satu perjalanan literasi saya, dan pada saat ini saya sedang menempuh pendidikan profesi guru, yaitu PPG calon guru, dan besar harapan saya di PPG ini saya mendapatkan banyak ilmu-ilmu atau wawasan baru, terutama di mata kuliah literasi yang dapat mendorong saya untuk menjadi seorang guru yang literat. Saya sangat berharap perjalanan literasi saya ini mampu sebagai calon guru bahasa Indonesia yang profesional. Perjalanan literasi ini membentuk cara pandang saya tentang pentingnya membaca dan menulis dalam kehidupan secara individu, terutama bagi peserta didik. Saya memahami bahwa seorang guru tidak hanya bertugas menyampaikan materi, tetapi juga menjadi guru membaca yang membantu siswa mengembangkan kemampuan literasi secara holistik. Kemampuan membaca dan menulis bukan hanya membantu keterampilan teknis, tetapi juga membuka pintu menuju dunia pengetahuan yang lebih luas. Saya percaya bahwa peran guru bahasa Indonesia sangat strategis dalam menanamkan kecintaan terhadap literasi sejak dini. Saya ingin menularkan semangat ini kepada anak-anak dengan mengajarkan mereka bahwa membaca dan menulis bukan hanya sekedar tugas sekolah, tetapi merupakan sebuah perjalanan yang menyenangkan untuk mengeksplorasi dunia. Nah, itu tadi adalah perjalanan singkat mengenai cerita singkat dari perjalanan literasi saya dari mulai saya kecil hingga sampai saat ini. Pada saat ini saya akan memaparkan bagaimana pandangan saya terhadap pertanyaan yang ada di aksi nyata. Untuk pertanyaan yang pertama, konsep refleksivitas memberikan pemahaman bahwa literasi bukan hanya sekedar aktivitas membaca dan menulis, tetapi sebuah proses introspeksi mendalam tentang hubungan antara pengalaman, tindakan, dan pemahaman seseorang. Melalui refleksivitas, saya belajar bahwa literasi sebagai perjalanan yang dinamis. Melalui refleksivitas, saya belajar melihat bahwa literasi sebagai perjalanan yang dinamis, di mana pengalaman masa lalu seperti kebiasaan membaca sejak kecil mempengaruhi cara saya memahami bahwa setiap peserta didik memiliki pengalaman literasi yang unik, sehingga penting untuk menghormati dan mendukung keberagaman ini di dalam kelas. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, ya, saya sangat yakin dari narasi literatif. Ya, saya sangat yakin dari naratif literasi saya jelas bahwa literasi telah membentuk banyak aspek kehidupan saya, mulai dari perkembangan intelektual hingga kemampuan sosial. Kebiasaan membaca sejak kecil tidak hanya membantu saya unggul dalam akademik, tetapi juga mengembangkan imajinasi dan kemampuan berpikir kritis serta apresiasi terhadap berbagai sudut pandang. Literasi juga memberi saya kepercayaan diri untuk mengeksplorasi dunia, baik melalui membaca maupun menulis, dan menjadi alat penting untuk berkomunikasi secara efektif. Oleh karena itu, literasi adalah fondasi yang sangat penting bagi keberhasilan pribadi dan profesional bagi saya. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, pengalaman saya dalam literasi mulai dari kecintaan pada buku. Untuk pertanyaan yang ketiga, pengalaman saya dengan literasi mulai dari kecintaan pada buku hingga penghargaan atas kebiasaan membaca memberikan inspirasi dan strategi praktis untuk membangun budaya literasi di kelas. Misalnya, yang pertama, menghidupkan perpustakaan kelas. Saya dapat menciptakan lingkungan yang kaya teks dengan menyediakan berbagai jenis buku yang menarik bagi peserta didik. Yang kedua, membimbing eksplorasi literasi. Seperti pengalaman saya di perpustakaan daerah, saya ingin memperkenalkan peserta didik pada berbagai sumber bacaan termasuk teknologi digital seperti aplikasi e-book.
Dan yang ketiga adalah kebiasaan menulis. Saya akan membangun ruang aman untuk mereka dalam berekspresi melalui menulis cerpen, puisi, ataupun jurnal. Pengalaman saya ketika saya sempat menulis di salah satu aplikasi online mengajarkan pentingnya keberanian dan pengakuan atas karya seseorang. Kemudian yang ketiga adalah membangun komunitas literasi. Dengan mengajak peserta didik berdiskusi, serta berbagi rekomendasi bacaan atau membaca bersama, saya berharap mereka merasa bahwa literasi adalah kegiatan yang inklusif dan menyenangkan. Kemudian untuk pertanyaan yang terakhir, sebagai calon guru, saya sangat ingin yang pertama mengintegrasikan literasi dalam pembelajaran. Saya akan menggunakan strategi interaktif seperti membaca bersama, membuat proyek literasi, atau mendiskusikan isu-isu kontemporer melalui bacaan yang relevan. Dan yang kedua adalah memanfaatkan atau menggunakan teknologi untuk literasi. Saya ingin memanfaatkan aplikasi literasi seperti Pusnas, Wattpad, atau berbagai jenis aplikasi lainnya, serta mendorong siswa untuk memanfaatkan internet secara positif. Kemudian yang berikutnya adalah mengadakan program literasi komunitas. Saya bercita-cita untuk memulai kegiatan seperti pojok baca di lingkungan sekolah atau kampanye donasi buku untuk daerah yang terpencil. Dan yang keempat adalah membangun lingkungan literasi yang inklusif. Saya akan memastikan bahwa setiap peserta didik, terlepas dari latar belakangnya, memiliki akses dan dorongan untuk mengembangkan literasinya. Kemudian yang terakhir adalah saya ingin menjadi guru yang merupakan teladan dalam literasi. Saya percaya bahwa guru yang membaca dan menulis secara aktif akan memberikan contoh nyata tentang pentingnya literasi. Melalui upaya ini, saya berharap dapat membantu peserta didik tidak hanya melihat literasi sebagai kewajiban akademik, tetapi juga sebagai jendela dunia yang penuh dengan peluang dan makna. Demikianlah paparan saya terhadap ruang aksi nyata di topik kelima pada mata kuliah literasi dalam lintas mata pelajaran. Saya berharap apa yang saya sampaikan ini dapat memotivasi guru-guru di luar sana dalam mengembangkan minat literasinya dan mengembangkan lingkungan yang kaya akan literasi. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan. Salam literasi.